Kalau suka main game, terpapar dengan video game itu memang dari kecil. Jadi Iya. kebetulan dari umur aku bayi itu bukan bayi juga ya, 2 tahun kalau nggak salah itu ya, eee, bapakku tuh udah punya PC komputer gitu dan aku udah Mhm. ditaruh di depan PC dan main cetek-cetek sok-sok ngerti gitu ajalah gitu. Tapi semenjak kecil itu memang kehidupan aku tumbuh besar itu selalu ditemani dengan video game. Mmm. Termasuk keluarga yang mungkin langka kali ya, kalau orang tua zaman now kan kayak, "Ah, kamu main game nanti jadi bodoh," gitu ya. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Jadi ini kita, kedatangan tamu yang, rada random sih sebetulnya ya. Jadi kita bakal ngomong soal game. Jadi, gimana sih perkembangan game menurut developer game yang bakal, aku wawancara kali ini gitu. Kita kedatangan sama Mas Adam Sasmita ya? Halo, oh, Mas Adam Adi Sasmita ya? Ya, halo Mas. Halo. Iya. Ini udah random banget sih sebetulnya, cuma, apa ya, ini langsung aja deh ya, dibanding basa-basi ini. Soalnya, Siap siap. apa ya, ini lumayan unik sih, aku, menggali soal, game gitu. Walaupun sebetulnya aku pemain game sih, cuma, tidak terlalu expert, tapi makanya aku mau kulik-kulik soal, game nih sama Mas Adap nih. Yap. Jadi, mau rada yang awal nih. Jadi sejak Mmm, kapan sih tertarik sama dunia game nih sebagai developer? ya. Mhm. Ini sebelumnya makasih ya sudah diundang ke Iya. podcast-nya. Buat aku juga ini sangat random nih, ini Iya. pertama kalinya kayaknya aku diundang sama perpustakaan, tapi, Mhm. anyway pasti serulah obrolannya, Iya. karena banyak juga kan game yang menggunakan apa ya, konsep literasi ya di Mhm dalamnya, mhm. sejarah dan lain sebagainya. Jadi seru juga nih kita bisa connected dan hopefully ke depannya bisa kolaborasi lagi. Iya, Oke, back to amin. laptop ya tadi pertanyaannya. Iya. Kalau suka main game, terpapar dengan video game itu memang dari kecil. Jadi Iya. kebetulan dari umur aku bayi itu bukan bayi juga ya, 2 tahun kalau nggak salah itu ya, eee, bapakku tuh udah punya PC komputer gitu dan aku udah Mhm. ditaruh di depan PC dan main cetek-cetek sok-sok ngerti gitu ajalah gitu. Tapi semenjak kecil itu memang kehidupan aku tumbuh besar itu selalu ditemani dengan video game. Mmm. Termasuk keluarga yang mungkin langka kali ya, kalau orang tua zaman now kan kayak, "Ah, kamu main game nanti jadi bodoh," gitu ya. Iya. Jadi apa, segala macam, nggak mau belajar. Tapi kalau di keluargaku, kebetulan di rumah itu bapakku Mhm. tuh memang kalau ada zaman waktu Nintendo, dibeli Nintendo, ada Nintendo di rumah, Sega, PlayStation, Duh, jadi asik banget. lengkap gitu kehidupan gaming-nya itu. Mhm. Nah, dari situ memang akhirnya, dekat dengan dunia game. Awalnya sebenarnya tidak pernah kepikiran untuk berkarir ya, Mmm. membuat game, karena nggak tahu di Indonesia memang ada ya karir sebagai pembuat game, mulainya dari mana itu bener-bener blank, Mhm. mikirnya nggak tahu ke mana. Tapi memang, pas kuliah kebetulan ikut lomba yang diadakan oleh, Nokia. Saya nggak tahu nih pendengarnya nih umur berapa nih, aware dengan Nokia atau tidak Saya gitu. masih aware kok, Masih aware lumayan, ya iya. dengan Nokia ya? Iya, Nokia tuh bikin lomba membuat game, kebetulan waktu itu Iya. coba bikin game gamelan pertama kali Tahun itu, berapa itu, Mas? 2010 kalau nggak Oh, salah. 2010. Saya masih SMP Heeh. sih itu. Iya, Oke. 2010 ikut Mhm. lomba, terus menang, dibawalah pameran di, Singapura. Mmm. Nah, di situ dikenalin sama kalau dulu tuh, Rovio, yang Oh, bikin iya, Angry tahu tahu Birds. tahu. Mhm mhm. Nah, Iya dikenalin sih. sama mereka, booth-nya gede, terus ada merchandise boneka-boneka Mhm mhm. burungnya banyak banget Iya. gitu, terus kayak langsung, "Oh, ternyata ada ya karir sebagai pembuat game," gitu ya. Nah, dari situ baru mulai Mmm. terjun di 2010. Itu lomba buat game, jadi Mas buat game gitu atau gimana? Iya, jadi itu lombanya, kalau kalau zaman dulu tuh si operating system ya, kan kalau Mhm sekarang ada mhm Android, mhm ada mhm iOS, mhm. dulu tuh, Symbian namanya, Oh, iya, Symbian, punyanya iya Nokia iya. gitu ya. Nah, lombanya itu membuat game untuk platform Symbian. Mhm mhm. Ya udah kita coba bikin, Itu bisa submit dan kebetulan bisa menang. di-spill nggak sih gamenya soal apa kok? Tapi waktu itu untuk sedunia atau gimana sih itu gamenya? Apa lombanya? Mmm,
gamenya itu mungkin bisa lebih ke arah simulasi kali ya. Jadi aku Mmm, literally mhm. merekam suara-suara alat musik gamelan, Oh, oke. gong, terus saron, segala macam tuh aku rekam semuanya. Terus aku bikin versi softwarenya di Mhm, dalam mhm. aplikasi. Terus aku taruh tuh di namanya Office Store. Kalau Google Play kan ada Google Iya. Play, App Store-nya Mhm, Office Store mhm. dulu namanya. Iya, iya. Harapanku tuh sebenarnya waktu bikin gamelan player itu kayak, aduh, nih aku pengen anak-anak muda tetap kenal dengan Mhm, budaya Indonesianya, makanya aku bikin bentuknya digital. Soalnya kalau harus mencari tempat di mana dia bisa nyoba gamelan kan susah gitu ya. mhm, Sedangkan mereka mhm, dekatnya mhm. dengan handphone. Pengennya sih yang banyak download tuh dari Indonesia. Tapi ternyata ya ini bukan hal yang buruk juga. Tapi maksudnya Betul, heeh. 200.000 download waktu itu. Justru dari Indonesia tuh kayaknya less than 2%. Jadi banyaknya dari luar negeri. Ya, in a way bagus ya Mhm. mempromosikan budaya Indonesia ke luar negeri. Tapi di satu sisi sedih juga ya yang dari Indonesia malah kurang tertarik gitu. Tapi udah ada usaha untuk perkenalkan itu termasuk, bagus sih, Mas, menurut aku. Jadi kayak, apa ya, game soal gamelan itu, aduh jarang banget sih. Bahkan kayak nggak kepikiran juga sih kayaknya ya. Hmm, Tapi gini, Mas, aku punya pertanyaan titipan ya. hmm. Tadi kan, disebutkan ada game soal Prambanan ya, Ya, game soal Prambanan, terus, gamelan itu riset yang dilakukan tuh gimana sih gitu? Kok aku mau kan nggak mungkin tiba-tiba ya gitu, hmm, hmm, hmm. gimana tuh? Kebetulan karena genre game yang aku buat itu istilahnya apa ya, casual games ya, game Mhm, yang emang mhm, ringan-ringan gitu ya. mhm, iya, Jadi lebih cetek risetnya, tidak mmm, perlu sampai dalam, tidak perlu iya, historically iya, accurate gitu kan segala macam. Tapi memang ada studio game di Indonesia mhm, yang melakukan riset itu dengan sangat dalam untuk budaya-budaya tersebut. mhm. Contoh ada satu game dari Indonesia judulnya Lokapala. Oh iya, tahu Itu sih, iya, mirip lah kayak Mobile Legend mhm, mainnya gitu mhm. kan. Nah itu memang mereka gila-gilaan tuh kalau research tuh beneran wah ke emang CEO-nya tuh sangat care terhadap budaya gitu ya. Oh Jadi gitu, kalau riset itu benar-benar gila-gilaan sampai ke source terdalamnya dikulik dan lain mhm, sebagainya. mhm, Itu yang budaya. Kemudian kalau yang menarik juga ada studio game dari Indonesia yang memang banyak melakukan riset di eh, ini kan masuk budaya juga ya, budaya kuliner tapi mhm, jatuhnya. mhm, mhm. Jadi ada studio game namanya Gambir, dia bikin game handphone judulnya Selera Nusantara itu ya. Wah Oh itu soal makanan gitu ya? Aduh pengen. makanan itu melestarikan makanan kuliner khas Indonesia. Nah Iya, itu menurut iya, aku iya, juga iya, something yang risetnya yang cukup dalam. Nah biasanya mereka-mereka yang punya genre spesifik mau ngambil di apa dan mhm, ingin mengedepankan nilai-nilai itu, mereka riset dengan dalam tuh sejarahnya dari mana, eh, sebenarnya pemvisualisasiannya seperti apa. Nah itu mereka mhm. ngambil data, bahkan ada yang sampai kalau yang budaya datang ke Borobudurnya, Oh melihat iya, iya, semuanya dengan iya, tour guide-nya, ditanya-tanya ini apa, ini apa, ini apa. Dari situ dapat mhm, inspirasi untuk dijadikan game. Jadi ya beda-beda ya approach-nya. Nah, mhm, kalau mhm. aku kebetulan kemarin tidak begitu dalam karena memang Mungkin tidak masih awal kali ya? masih Heeh, awal. mhm. Tapi ada game lain yang memang kita kemarin sempat kembangkan itu tentang membuat kalau bahasa Indonesia apa ya, blacksmith ya, ahli pedang gitu ya, Oh gitu ya, iya, pengrajin heeh, pedang heeh, gitu ya. heeh, heeh. Nah, itu memang kita research proses pembuatan keris, proses Oh iya. pembuatan kujang gitu kan. Aku sampai nyari nih Mbak, masih ada tuh desa wisata yang memang yang dijual wisatanya itu adalah wisata keris Oh di mana itu, Mas? di apa istilahnya nyebrang Surabaya tuh Suramadu Madura? Atau Madura gimana? Oh iya ya, Madura di memang banyak Madura. sih kayak, Nah, aduh, apa, celurit, apalah segala macam memang itu sih pedagang sajam sih sebetulnya. iya, ada wisatanya tuh, ada desa wisata Iya, yang memang mhm, didesain mhm. untuk kita ke sana melihat proses pembuatannya, bisa nyoba buat. Kemudian di Bali juga ada desa keris yang bisa kita coba Oh iya, lihat iya. prosesnya. Mhm. Kalau yang dekat, kalau dari aku yang dekat mungkin di Taman Mini itu ya, itu di Museum Keris itu juga bisa Iya, tuh iya. kadang suka ada Mhm, workshopnya. Nah itu kita riset tuh, saya cari literatur-literatur mhm. sejarah apa senjata-senjata di Indonesia, kenapa keris bentuknya seperti itu, ritual-ritual apa yang perlu dilakukan. Nah itu seru Mhm, sih pas mhm. melakukan research itu. Parah sih. Terus, aku masih kayak, amazed sih sama soal orang tua kok bisa ngedukung, anaknya buat main game. Padahal kebanyakan orang tua kebanyakan ngelarang ya gitu. Hmm.
Oh bisa sih, maksudnya apakah dari latar belakang orang tua yang, mengerti soal informasi, soal teknologi gitu? Atau gimana tuh, Mas? Bisa dijelasin nggak? Iya. Jadi, sebuah perspektif yang menurut aku, apa ya, sering terjadi jadi kambing hitam gitu ya, ketika Mhm, anak malas belajar, anak, jadi bodoh atau kecanduan, itu biasanya yang disalahkan adalah, game-nya. Nah, betul sih. aku kebetulan merasakan sendiri bagaimana, pola asuh orang tua, Mhm, itu adalah kunci yang apa namanya ya, yang bisa membentuk apakah anak itu bisa disiplin atau tidak, jadi mhm. kecanduan atau tidak gitu. Nah, kebetulan, aku beruntung punya kedua orang tua yang memang latar belakang pendidikannya cukup, kuat ya. Mhm Jadi, mhm. bapak ibuku tuh dua-duanya sama-sama ketemunya tuh pas lagi kuliah S3 di Perancis. Jadi mereka menikah di Oke. sana dan aku lahir di sana. Jadi selama selama apa ya namanya ya, selama proses dididik dari zaman anak usia dini gitu ya, Mhm itu mhm. udah dididik dengan konteks, banyak hal lah tentang mengatur waktu, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Makanya walaupun, ya mungkin, teman-teman yang dulu satu SMP tahu gitu ya, eee, termasuk yang suka banget main game gitu, bahkan kayak teman-teman kalau pulang sekolah tuh main ke rumah, main PS, Iya. karena kan dulu belum banyak yang punya PS ya gitu, sampai malam segala macam. Dengan main game sesering dan apa ya, sesuka itu selama SMP aku 3 tahun berturut-turut tidak pernah tidak ranking satu. Jadi selalu ranking satu walaupun Wah, main game panutan sih terus-terusan. ini. Panutan Kan biasa banget. orang tua gitu ya, kalau ini anak Iya, main game heeh. jadinya nggak bisa Iya berprestasi gitu sih. kan. Tapi itu aku nggak pernah turun dari ranking satu selama 3 tahun Gila. walaupun selalu main game. Jadi ya menurut aku jangan salahkan gamenya, tapi Mhm orang tua mhm. harus lebih aware bagaimana menanamkan disiplin, membagi Mhm. waktu kepada anak. Iya iya, betul sih, itu penting banget sih, soalnya, dulu aku pernah keingat temenku SMP kayaknya, dia tuh sebetulnya, nggak naik kelas, cuma dia tuh memang suka main game, tapi dari main game itu jadi bisa bahasa Inggris, kayak, "Wah, kok Iya. bisa?" Terus sekarang kuliah di ITB orangnya. Jadi kayak nggak bisa dipukul rata sih, maksudnya game itu, akan memberikan pengaruh buruk atau enggak, itu kan tergantung dengan pola asuhnya juga sih sebetulnya ya. Iya iya, bener sih. Gini Mas, aku mau lompat nih, ke Mas kan punya apa, Arsanesia ya? Ya, Iya. Itu gimana sih awal mula bangun Arsanesia, terus, dibangun dari tahun kapan atau gimana? Atau ada nggak sih reason-nya gitu, kok mau bangun Arsanesia gitu? jadi sebenarnya trigger utamanya adalah tadi ya 2010 melihat, Mhm oh ada ya industrinya. Dan ketika waktu ini agak nyambung nih ceritanya, ketika membuat mhm gamelan player itu kita ngelihat ternyata, penting nih untuk, membawa, apa ya, message terhadap game mhm bahwasannya game itu memang fun, tapi di balik fun itu kita juga bisa menyelipkan apapun di dalamnya. Misalkan nilai-nilai, moral, mhm mhm. tentang apa, kedisiplinan atau tentang cara berpikir, banyak hal yang bisa ditanamkan dalam game dan kita lihat ini medium yang powerful sekali nih. Nah, waktu itu kebetulan lagi ada peristiwa yang cukup rame di Indonesia tahun tahun 2010 akhir itu ya kalau nggak salah ya. Mhm. Ada budaya Indonesia yang diklaim sama Oh negara iya, tetangga, batik mhm. kalau nggak salah Mhm waktu itu mhm mhm. diklaim. Wah Banyak sih Mas heboh waktu kan, itu. heboh kan? Ya lumayan sih. Rame Iya. gitu kan, kayak, Mhm "Oh ini punyanya Malaysia, oh enggak ini punya Indonesia," gitu. Bahkan mhm. rendang aja rebutan gitu, "Ini punya siapa?" Iya. gitu kan. Tapi di situ kita ngeliat ada fenomena yang menarik nih Mbak, ini bahwasannya nih Mhm. generasi muda sekarang ini hanya care terhadap budayanya kalau lagi diklaim. Iya Kalau betul. lagi tidak ada apapun yang, "Oh ini punya kita," tuh mereka kayak tidak peduli gitu. Nah dari situ kita ngerasa, bisa nih kayaknya medium game menjadi jembatan supaya, Mhm. anak-anak itu lebih, dekatlah dengan nilai-nilai budayanya. Waktu itu premisnya seperti itu. Karena kita ngelihat kayak ada kayak, dari Jepang banyak game yang angkat tema, samurai lah atau dari Iya iya. Amerika tentang, koboi lah segala macam yang itu membuat mereka lebih bangga terhadap negaranya gitu kan. Nah waktu itu kita bikin game pertama kita tentang Candi Prambanan, namanya Temple Ras Oh, Prambanan. Udah tuh dari situ kita bikin game-game selalu dengan mhm. budaya Indonesia yang
plek-plekan gitu ya, ada tentang apalagi ya waktu itu ya, bahkan budaya mistis juga kita masukin, pernah tuh leak dari Bali pernah kita bikinin Oh gamenya, iya iya iya. banyak lah yang kita masukin. Nah dari situ kita ngerasa oh kayak kita perlu nih membuat satu perusahaan yang memang kalau dulu ya awalnya Mm-mm. trigger utamanya membawa budaya Indonesia dalam bentuk game. Nah itu akhirnya Mm-mm. didirikan di 2013 sama teman-teman satu kampus. Jadi kita memang lagi tingkat akhir tuh, lagi Mm-mm. tugas Mm-mm. akhir semua. Itu dibangun oleh berapa orang Mas waktu itu? Starting awalnya kita berlima. Hmm, atau ada nggak riset soal bagaimana bangun Asanesia nih? Apakah ada riset soal marketingnya atau soal targetnya gitu? Nah, ini tuh eh, 2011 itu kan berarti udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu mungkin ya. Itu udah lama Mm-mm. banget ya. Nah, kondisi zaman dulu itu memang untuk kita membuat sebuah perusahaan game itu nggak ada guideline-nya gitu ya. Kayak kalau kita mau riset market, gimana caranya, ngambil datanya dari Iya iya mana, iya. genre apa yang bagus, terus marketingnya gimana. Zaman dulu tuh literally kita harus trial dan error, nyoba gagal, nyoba gagal, nyoba gagal. Makanya apa ya bisa dibilang em, pertumbuhannya mungkin kalau dibandingkan dengan studio game yang lahir di era sekarang ya, dengan udah banyak yang sudah mencoba dan berbagi, sudah banyak informasi untuk belajar, mungkin lebih cepat. Cuma kalau dulu tuh memang untuk melakukan proper market Mm-mm, mm-mm. research-nya, untuk melakukan kalau istilah di game itu pre-production ya, kita mau bikin apa, mau buat platform apa, genrenya apa, itu dulu tools-nya bahkan zaman 2011 itu kan internet masih terbatas banget ya. Kalau Mm-mm, nonton YouTube tuh mm-mm. masih buffer loh, Iya iya tunggu-tungguan iya. sama sama ini Masih tunggu itu ya, penuh. masih lemot gitu. Iya Iya gitu. iya. Kalau dibandingkan sekarang kan ilmu di mana-mana. Jadi memang zaman aku dulu tuh nggak ada tuh caranya gimana melakukan riset. Untungnya yang ada adalah komunitas eh, startup lagi naik. Mm-mm, Itu mm-mm. era-era Iya. Bukalapak masih jualan sepeda Iya 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 doang, iya. era-era Tokopedia baru mulai gitu. Jadi kita kebetulan berada di circle teman-teman startup ya dulu waktu zamannya Bukalapak masih sama Fajrin, Zaki. Nah, itu kan Iya kita iya. satu circle di Mm. kampus gitu. Nah, itu Mm, mm. sering bikin meet up bareng untuk sharing-sharing cara fundraising gimana, cara marketing Mm, gimana, mm. cara ngebangun HR yang bagus gimana, bayar pajak perusahaan gimana. Nah, Iya. itu kita kebetulan punya ruangnya lah untuk belajar bareng. Mm-mm. Soalnya dulu tuh apakah em, apa ya? Mungkin lebih ke developer game tuh masih jarang nggak sih Mas sebetulnya? Atau Iya, gimana jarang sih? banget zaman dulu itu. Jadi Iya, untuk maksudnya orang untuk mau membentuk circle-nya itu loh. berpikir Kan? kayak aku ingin menjadi studio game, oke, aku mau ngajak siapa nih yang mau ikutan. Nah, itu juga susah tuh. Iya, Nyari iya. temen yang punya jiwa yang sama untuk bikin game zaman dulu susah. Mungkin trigger yang membuat zaman itu di era 2011 itu Mm-mm. banyak studio game akhirnya terbentuk di driven cukup besar oleh Mm-mm. Mm-mm. Nokia. Jadi Oh iya Nokia iya iya memang iya. punya komunitas yang besar namanya NICE, Nokia Indonesia Community Enthusiast, Oh yang iya. kayak suka bikin roadshow ke kota-kota, memperkenalkan Mm. tentang industri game, kemudian membuat komunitasnya, membuat meetup-meetupnya. Nah, di era itu memang cukup banyak developer-developer yang tumbuh ya di zaman Mm-mm. itu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau untuk sekarang perkembangannya gimana sih Mas game itu sekarang? Nah, kalau sekarang menurut aku secara ekosistem ya, industri di Indonesia Mm-mm. ini udah Mm-mm. jauh-jauh lebih matang. Kan kalau kita bicara dari hulu ke hilir ya, dari pencetakan talenta gitu. Mm-mm. Kampus-kampus Mm-mm. udah banyak tuh yang mulai berpikir, oh aku akan menyiapkan talenta untuk masuk ke industri game. Mm-mm. Ada Mm-mm. kampus yang sudah punya jurusan game teknologi, ada kampus yang jurusan DKV-nya itu dikhususkan untuk atau diarahkan untuk skill yang dipersiapkan untuk game. Jadi penciptaan talent itu juga Mm-mm. udah mulai apa namanya, mulai matang. Mm-mm. Kemudian dari talent untuk masuk ke industri, sekarang industri game Iya, baru aja kayak 2 tahun lalu, 3 tahun lalu udah punya iya. kalau di pemerintah tuh bahasanya SKKNI ya, standar buat skill yang dibutuhkan untuk masuk Mm-mm. ke industri game. Dulu mah kita nggak tahu ya, mesti belajar apa gitu untuk jadi game Mm-mm. developers. Nah Mm-mm. sekarang udah ada Mm-mm. SKKNI-nya. Kemudian dengan jumlah dukungan pemerintah semakin banyak dari Mm-mm. Kominfo, Parekraf, Kemenperin, Kemendak gitu ya. Iya. Itu semua lini itu sekarang lagi looking into eh, growing atau percepatan Mm-mm. industri game. Bahkan Mm-mm. kemarin tahun ini,
tahun lalu ya, itu kalau nggak salah Mhm baru mhm. disahkan ditandatangani Perpres percepatan industri game. Oh iya ya tahu Jadi sih, iya, presiden heeh. sendiri tanda Iya, tangan tuh industri game harus dipercepat gitu. Karena sekarang nih orang Indonesia spending mhm. untuk beli game itu sampai 25 triliun per tahun. Oh, lumayan banyak sih ya sebetulnya itu. Iya iya iya. Revenue Mobile Legend Mhm. 1 bulan itu bisa 2 juta dolar. Oh, apa Orang beli mungkin skin. iya sih, apa mungkin karena berkembangnya e-sport jadi kayak, apa ya, lebih banyak didukung untuk, ke industri game-nya gitu? Apa mungkin Nggak necessary e-sport sih, karena game oh Candy gitu. Crush pun juga masih 1 juta dolar per bulan gitu kan. Oh, Orang beli wis. energi, beli booster itu juga Heeh masih heeh. spending di situ. Jadi memang sepertinya Mhm harga handphone semakin murah, akses internet semakin mhm. luas, Iya iya semakin iya. banyak orang Indonesia yang punya akses untuk bermain game. Iya sih. Eee, apa ya, internet emang berpengaruh sekali sih apa, buat main game atau segala macam. Terus, penasaran nih, kenapa kok dinamain Artanesia sih? Kamu kayaknya kenapa gitu? Arsanesia itu sebenarnya kita pengen cari nama waktu pilih nama ya. Pertama Mhm. yang alfabetnya awal-awal. Jadi Oh kalau gitu, misalkan A ada ya? pengumuman apa pemenang apa atau ini apa biasanya masuk duluan tuh gitu kan. Jadi itu strategi yang Mhm mungkin nggak mhm. penting tapi lumayan Iya tuh iya jadi iya. nongol di depan. Terus kita pengen cari nama yang eh, kalau orang lihat itu kesannya langsung kebayang oh ini Indonesia banget gitu. Mhm Jadi mhm. bodo amat buat orang bule susah nyebutnya gitu kan. Tapi ini kelihatan nih namanya Indonesia banget. Nah, Iya. Arsa itu artinya Mhm. bahagia. Nah, Nesia itu artinya Oh, kepulauan. Jadi kita rencananya bikin tempat di mana orang bisa merasa bahagia gitu. ih bagus sih. Lebih itu bahasa apa sih Mas kalau Arsa itu? Arsanya tuh Sanskrit. Oh, Mm-mm. oke oke. Nesianya tuh Greek Sih. atau kebalik ya? Mhm. Ya, itulah pokoknya. Terus, untuk perkembangan developer game di Indonesia tuh kayak apa sih? Lini lini masanya tuh kayak gimana? Mungkin bisa dijelasin nggak? Jadi secara garis besar ya kalau kita bicara wave tumbuhnya Mhm game mhm. developer di Indonesia ya, awal mula tuh sebenarnya wave besar pertama itu muncul ketika era aku nggak tahu ya teman-teman di sini pada kenal atau tidak dengan era flash game. Oh iya iya, tahu Jadi tahu. dulu ada Mhm. software namanya Pernah Flash, denger sih, iya, mhm. Mhm. bisa bikin game dan diupload di website. Nah, di kala itu tuh banyak sekali website-website yang menyediakan tempat untuk orang bisa bermain game. Nah, website Mhm itu mhm. beli konten game. Nah, di saat itulah banyak game developer Indonesia yang membuat game Flash untuk dijual ke website tersebut. Mhm. Rame tuh naik. Kemudian ada titik di mana Flash itu dibunuh oleh Apple. Oh iya, Gara-gara sekarang udah Apple nggak bilang ada sih. tidak akan mendukung Flash lagi. Iya. Mati itu Flash. Akhirnya masuklah phase kedua. Ketika itu yang driven Nokia. Mmm, Era orang masuk ke menjadi game developer karena ingin membuat game mobile. oke. Semua orang bikin game buat Nokia, buat Symbian, kemudian eh, apa namanya Windows Phone, kemudian Mhm. Android. Nah, itu ada phase berikutnya. Nah, sekarang ini kita sedang masuk phase baru di mana eh, developer di Indonesia sudah mulai masuk bikin game untuk PC dan konsol, Oke, untuk mhm mhm. komputer, untuk PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Nah, yang semakin ke sini, yang menurut aku paling menarik adalah em, scope game yang dikerjakan oleh game developer di Indonesia semakin tahun semakin besar skala Mhm mhm. productionnya dan juga revenue yang dihasilkan itu juga semakin besar. Mungkin kalau Mhm. dulu bikin game yang cuma skalanya modal productionnya 50 juta Mhm rupiah, mhm 1 juta mhm. rupiah gitu ya. Sekarang tuh orang teman-teman di Indonesia kalau bikin game tuh budgetnya udah pasti nggak pasti ya, maksudnya udah ada yang sampai ke Iya. atas 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar Wih. gitu. Jadi udah semakin gede-gede dan Mhm mhm. revenue-nya pun juga gede-gede gitu ya. Jadi kayak game Coral Island tuh kalau nggak salah udah sampai 60 miliar, 70 miliar Mhm. tuh game buatan dari Jogja gitu ya. Iya. Nah, aku rasa sih ini pertumbuhan organik yang bagus banget yang terjadi di Indonesia yang Mhm. apalagi kalau diintervensi sama support dari pemerintah ya bisa Mhm lebih cepat mhm. lagi tumbuhnya. Iya, terus, ini aduh pertanyaannya titipan lagi nih. Jadi, kenapa sih, masih banyak kendala bugs gitu di game-game Indonesia kayak kayak selalu nge-lag lah, selalu, nge-lag atau kurang responsif gitu. Terus itu kendalanya apa sih, Mas? Mungkin bisa diceritain? Iya, jadi memang video game itu adalah Mhm. salah satu kalau kita bicara sebagai ini ya perangkat lunak software ya.
Mhm. salah satu software yang paling kompleks untuk dikembangkan. Iya. Karena di dalam proses pengembangannya tidak hanya bicara tentang kalau kalau aplikasi gitu e-commerce itu Mhm. kan mereka kerangkanya sudah ada nih, ngampilin gambar, nampilin Mhm. video gitu ya, videonya pun stream dari internet gitu. Cuma kalau di video game mereka itu perlu merender image original mereka sendiri Oh, gitu oke. kan. Iya, iya. Mhm. Kompleksitasnya tinggi dan biasanya butuh apa istilahnya computing power ya sebutannya Mhm. mungkin. Computing power yang tinggi juga gitu untuk kita bikin makanya kalau misalkan Mbak lihat di Google Play ya, kalau Mhm. ada game Free Fire, ada Free Fire yang light-nya gitu Oh, ya, iya, iya, yang iya. memang Mhm, didesain mhm. untuk handphone-handphone yang lebih kecil gitu. Iya, Jadi iya. kita membalance antara kita mau buat game yang visualnya indah, bagus dan Tapi sangat iya, detail, iya. tapi Tapi jadinya gimana nggak ya biar kuat nggak gitu. berat gitu. Heeh. Iya. Atau ya kita mau bikin yang gambarnya sedikit lebih turun kualitasnya tapi enteng gitu. Akhirnya sekarang ada studio game yang punya mungkin capital gede, punya Mhm. capability untuk buat dua versi. Cuma kalau buat Oke. kita-kita yang mungkin tidak sekaya Garena gitu Iya. ya, Iya. nggak mungkin bikin dua versi gitu kan, mampunya bikin satu. Nah, jadi Bener, itu harus bener. ngebalance sih. Mhm. Iya sih, soalnya kebanyakan emang kalau kalau saya sih emang sukanya gamenya bagus di, mana, di gambarnya gitu. Jadi kayak lebih puas gitu loh kalau Hmm. pakai game yang gambarnya bagus gitu, walaupun, data yang dibutuhkan juga lebih besar gitu. Cuma kayaknya, mungkin itu yang kendalanya ya buat game-game di Indonesia. Tapi terus buat kelanjutan pengembangan game di Indo tuh kok kok sering banget discontinue nih. Kenapa ya, Mas, ya? Em, jadi kalau kita bagi tipe tipe game gitu ya, tipe game itu Mhm. biasanya kita bagi jadi memang ada yang em, sekali kayak game kalau beli game di PC ya, kayak misalkan di Steam atau di PlayStation atau Iya, di iya. Nintendo Switch, kita beli harga gamenya taruhlah 100.000, habis itu kita bisa mainin sepuasnya gitu ya Iya, iya. gamenya. Iya. Tapi ada juga model yang disebut dengan freemium, jadi memang gamenya Mhm. gratis. Mhm. Tapi di dalamnya ada item-item yang bisa Oh, iya, dibeli, harus kemudian beli ada gitu. iklan yang bisa ditonton. Nah, Mhm, mhm. video game itu kan istilahnya apa ya? Pop culture ya. Sesuatu yang kita nikmati yang mungkin Iya. dipengaruhi oleh tren, dipengaruhi Mhm. oleh lingkungan eksternal. Terkadang ada satu game yang sudah tidak populer lagi. Ketika Mhm. game itu misalkan taruhlah game yang freemium ya, sudah tidak populer Mhm. lagi, jumlah playernya juga sudah tidak banyak. Nah, itu revenue gamenya sudah tidak apa ya, tidak cukup untuk menjustifikasi kenapa dia harus melanjutkan dukungan bagi game Mhm. tersebut. Mendingan dia fokus bikin apalagi nih game yang kira-kira anak muda sekarang suka atau ke depan bakal Mhm, suka kalau mhm. misalkan yang tipe game ini udah nggak rame lagi. Biasanya sih pertimbangannya mostly di business decision sih. Ya sayang sih sebetulnya walaupun itu masih ada yang minat gitu tapi kudu discontinue gitu, Mas, atau gimana? Betul, itu memang kalau di Nggak negara-negara ada yang peminatnya ya? apa ya, yang sudah menganggap video game sebagai produk budaya. Mhm. Karena kan itu bisa dibilang produk budaya juga ya, Iya, seperti iya, iya. film, Mhm. seperti buku, perlu dipreservasi kan si Iya, iya, produk betul. budaya itu. Harus Nah, diperbarui sih. betul. Nah, itu memang kalau di negara kayak di Jerman, itu mereka punya museum Mhm. yang memang mempreserve game-game. Kalau Oh. game-game yang tipikalnya bentuknya CD atau Mhm, mhm. bentuknya apa cartridge, kaset, itu kan gampang ya. Nah, Mhm, kalau mhm. game-game yang tadi ya, yang pakai server, yang butuh services, nah itu biasanya biasanya bukan company ya, tapi non-profit organization gitu ya, yang Mhm. care terhadap preservasi budaya dalam bentuk game itu akan meminta agar game tersebut boleh ditaruh di sebuah server yang tidak perlu Oke. di-maintain. Oh, iya, Jadi iya, orang iya. tetap bisa akses gamenya, tapi memang servernya tidak scalable atau Mhm, mhm, servernya mhm. di server host sendiri atau apa gitu ya. Pokoknya banyak opsi yang dicoba dilakukan. Tapi memang itu tidak mudah karena bagi perusahaan mungkin bisa effortnya jadi double, bisa mungkin Iya, iya. nanti intellectual property-nya seperti apa gitu. Tapi memang tadi bagus sekali concern tentang preservasi budaya ya. Mhm. Kayak ini ada game Iya, bagus iya, nih betul. yang ngangkat topik apa atau memberikan impact besar kepada Indonesia atau mungkin dulu sempat ada game tahu bulat nih yang wah itu heboh banget gara-gara game tahu bulat sekarang truk tahu Iya. bulat ada di mana-mana gitu kan. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian game itu udah nggak ada kan kita nggak bisa menceritakan oh dulu Mhm, sempat ada mhm, mhm, fenomena mhm, nih mhm. gitu. Itu menarik sih sebetulnya, preservasi di dalam bentuk game karena memang kita, latar belakang perpus jadi kayak
eee, preservasi soal buku itu udah sering banget, tapi kalau soal game itu kayaknya, jarang banget ya. Mungkin nggak sih kalau di Indonesia tuh ada preservasi soal game gitu? Kayaknya menarik gitu loh. Ya kan, kayak, apa ya, kita bisa me-recall lagi gitu loh, ada game semacam itu gitu. Ya menarik sih sebetulnya. Iya iya. Terus, menurut Mas sendiri kan, mau beralih nih ke asosiasi Ya, game itu, Masnya jadi tadi bilangnya wakil wakil apa? ketua, wakil Oh, ketua. wakil ketua itu, Ya, berdirinya kapan sih? Kok akhirnya ada gitu, mau dibikin asosiasi nih gitu? ya, itu terbentuknya di 2013 dan Mhm aku inget mhm banget triggernya waktu itu adalah eh, kalau zaman dulu untuk game asing bisa masuk ke Indonesia mhm. itu ada gerbangnya. Gerbangnya adalah kalau dia bentuknya kaset atau CD, oh berarti dia harus bekerja sama dengan retailer lokal untuk Oke. menjual. Kalau dulu kan waktu game handphone belum populer, orang main game di warnet kan. Mhm. Itu mereka kerjasama dengan publisher game lokal untuk mendistribusikan gamenya di warnet-warnet. Jadi game asing masuk itu ikut menumbuhkan juga industri di lokalnya gitu. Ada yang tumbuhlah industri Mhm lokalnya. mhm. Once ada Google Play dan ada App Store, keberadaan perusahaan lokal ini di bypass. Oke. Karena uang dari Indonesia bisa langsung lari keluar tanpa ada impact apapun Oh, kepada iya iya. Indonesia. Mhm Nah dulu tuh mhm. sebenarnya trigger awalnya itu karena era 2013 Google Play dan Android mulai naik, orang udah bisa langsung jualan di Indonesia tanpa Mhm ada barrier apapun. Akhirnya kita berpikir, oh kayaknya kita perlu ada support lain nih dari pemerintah supaya industrinya bisa tetap tumbuh walaupun ini mhm ada source mhm. of income yang tidak muncul. Akhirnya 2013 itulah didirikan Asosiasi Game Indonesia. Oh, itu, awalnya, apa namanya, yang bergabung mungkin, berapa mungkin, Mas? Zaman 2013 ketika Mhm Agi itu pertama dibentuk, mhm memang lebih inklusif. Jadi mhm. yang bisa menjadi member Agi itu nggak hanya game developer, tapi media juga bisa, payment Oh, gateway juga oke. bisa. Jadi memang Mhm satu ekosistem tuh gabung semua, makanya dulu cukup banyak anggotanya. Namun mhm memang di periode kedua di 2016 kebijakan itu diubah karena memang mhm. asosiasi-asosiasi yang menaungi spesifik kayak payment gateway, media Mhm. game, itu sudah ada tuh. Jadi mereka sudah bisa bergerak sendiri dan Agi fokusnya hanya ke yang pembuat gamenya saja. Nah, Oh, baru berarti 2016 itu. hanya untuk developer, Hmm, bukan untuk media ya? Oh, udah ya. terjawab berarti ya pertanyaannya tadi mau Hmm. mau nanya soal itu. Terus tantangannya tuh di Indonesia soal, developer game ini tuh gimana sih, Mas, di sini? Menurut Mas Nah, sendiri? kita waktu dalam konteks jadi memang dari 2013 itu pekerjaan utama kita adalah mengedukasi pemerintah tentang pentingnya Mhm. industri game dan kenapa industri game harus disupport itu ya. Tadi ya Iya. selain impact dari financial ekonomiknya, impact dari budaya juga gitu ya. Mhm. Bagaimana game bisa mempromosikan bukan hanya mempreserve ya, tapi mempromosikan budaya Indonesia bisa jadi soft power dan sebagainya. Nah, itu kan kita mengedukasi tuh ke pemerintah ya, Mhm kenapa mhm. industri Itu game perlu disupport gitu kan. iya, Mereka mhm. kan taunya game itu violence, game itu bikin bodoh segala macam. Nah, itu kita melakukan research yang panjang Iya. dan proses yang panjang. Cuma dari situ Mhm akhirnya kita menemukan kalau di Indonesia gamenya ingin bisa bersaing dengan yang skala global, tadi ya karena mhm dari luar bisa masuk ke Indonesia tanpa ada eh, apapun yang menghalangi ya, bisa mhm langsung mhm. mengambil uang dari Indonesia. Sebaliknya juga sama. Dari Indonesia kita bisa Oke. mengambil apapun dari Amerika, Jepang, Korea gitu kan Mhm sebagai mhm devisa mhm. negara. Makanya perlu disupport. Untuk bisa ke sana, kita identifikasi ada tiga nih tantangan yang dialami. Pertama, Mhm. kita bicara tentang funding. Oh Jadi ya itu uang ya tetap ya? uang Iya betul. Jadi iya. memang ini real case ya. Bagaimana Mhm. produksi film bisa kalau di film ya, eh, Iya. film dengan produksi yang budgetnya gede gitu ya, harus bersaing sama akan bersaing dengan yang kecil di layar Mhm bioskop gitu ya. mhm. Pasti yang gede yang dapat lebih banyak exposure. Nah, Mhm. di negara-negara maju itu tuh pemerintahnya tuh punya banyak program funding gitu ya, yang Mhm istilahnya mhm. grant bagi developers untuk ngembangin game. Nah, itu kita disadvantage tuh Mhm. sama-sama bikin game, sama-sama timnya mungkin 20 orang gitu ya, bikin game yang sama, tapi yang satu budgetnya 10 kali lipat dari kita. Nah, itu Iya. disadvantage. Yang kedua mungkin talenta. Mhm Di mhm. luar sana
mereka sudah mulai belajar apa itu game, gimana cara bikinnya dari tahun 1960-an ya, zamannya Mm, Atari dan lain-lain gitu mm, kan. mm. Sedangkan di Indonesia baru mulai ya 10 tahun ke belakang ini gitu. Jadi kita ketinggalan Lumayan 40 lambat ya. tahun. Masih ketinggalan Betul. 10 tahun. Jauh sekali ketinggalannya. Nah, nanti kita ngejarnya juga cukup tinggi. Sama yang Mm, terakhir akses to market sih. Gimana mm. caranya? Ini pemerintah Oh tuh iya. sangat-sangat punya kekuatan untuk ngebuka akses keluar maupun mempromot di dalam. Nah, ini tiga hal itu yang sekarang kita lagi apa namanya? Lagi coba tackle lah, cari solusinya buat funding, talent, Mm, sama mm. market. Lebih ke market sih ya. Kayaknya untuk cari jalan ke marketnya sih yang susah sih Mas ya. Iya sih. Oh, Betul, betul. heeh. Apa kalau kalau mungkin di film tuh mungkin ada penghargaan. Kalau di game tuh ada penghargaan gitu nggak sih Mas? Atau di Indonesia pernah nggak sih apa ya kayak menangkap penghargaan atau gimana gitu? Atau ada penghargaan di dalam game gitu? Penghargaan tuh ada. Maksudnya kayak kalau di level global itu ada Mm. penghargaan yang sangat kayak kalau di luar negeri kan tertingginya film kan Oscar ya. Oh Di ya ya. Indonesia di game itu ada namanya Game Awards. Itu kayak Mm. Oscarnya buat video game. Oke. Tahun 2023 kemarin tuh sejarah tuh pertama kalinya Mm. game Indonesia masuk nominasi. Jadi Oh, itu momen yang wow. membanggakan sekali. Ada game judulnya A Space for the Unbound, bisa dicari. Itu Itu gamenya tentang itu Surabaya. aku main sih. Nah, Aku suka banget. itu Suka banget dapat sih. award, dapat nominasi tuh di The Game Awards dan sering Mm. menang di Tokyo Game Show dan lain sebagainya. Nah, itu memang sedikit banyak ada kebanggaan orang Indonesia untuk ngelihat, oh kok ada game Indonesia, oh mau Iya, coba gitu ya. iya. Ada sih seperti itu. Penghargaan di lokal tuh juga ada, tapi memang Mm. belum apa ya, belum se mainstream itu gitu. Kayak kalau media Oke. ada media YouTube namanya The Lazy Monday, mereka tuh Mm, punya tuh mm. The Lazy Game Awards. Setiap Oh tahun gitu. ada ngasih award segala Mm. macam. Nah itu menurut aku eh, proses apresiasi yang baik ya, yang semoga Mm, kedepannya bisa semakin prestisius dan semakin mainstream aja. mm. Kalau menurut Mas sendiri apa sih harapan untuk game Indonesia saat ini gitu selain bisa bisa berkarya, bisa mendapatkan funding, terus dapat jalan untuk ke marketnya itu gimana harapannya? Banyak sih sebenarnya. Ini soalnya Banyak. kayak sekarang nih momen dimana banyak anak-anak muda yang eh, terinspirasi ya. Mm-mm. Karena setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, program-program untuk industri game lagi banyak-banyaknya. Terus Mm-mm. game-game kita yang berprestasi, baik dari sisi finansial ya, seperti tadi Mm-mm. Coral Mm-mm. Island, terus Potion Permit, yang revenue-nya udah jutaan-jutaan dolar gitu ya. Mm-mm. Maupun yang punya impact secara pop ya, secara pop culture, kayak Space for the Unbound bisa masuk nominasi, menang Iya. di award luar negeri. Itu membuat memang sekarang banyak developer muda yang terinspire untuk terjun menjadi game Mm-mm. developers. Apalagi dengan tadi ya gamers bertambah. Gamers itu kan at the end of the day pengen juga nyobain, kayaknya pengen coba bikin game juga gitu ya. Ya. Udah suka main game, pengen nyoba kayak gimana sih? Soalnya kayaknya game Mm. yang aku mainin kurang dikit di mananya, greget, gatel, pengen bikin yang lebih bagus dibandingkan game ini gitu misalnya. Nah sekarang tuh Iya. udah mulai arahnya ke sana. Mm-mm. Aku sih berharap sekarang ini ada apa istilahnya? Mungkin satu safety net buat teman-teman ini untuk berkarya. Gimana caranya mereka Mm. bisa tadi ya kalau di luar negeri safety netnya mungkin ada grant dari pemerintah atau segala Mm. macam. Mm. Yang kedua aku sih berharap kita ini mungkin momentumnya pas ya. Aku nggak bilang kita bersyukur karena COVID dan karena Iya. perang gitu ya. Tapi efek dari COVID dan efek dari perang itu sekarang negara-negara maju itu mengalami inflasi. Inflasi ini Oke. membuat cost untuk mendevelop game karena living cost-nya naik ya. Mm. Di Mm. negara-negara yang selama ini juara dalam konteks membuat game itu cost-nya naik. Oke. Akhirnya setahun 2 tahun kebelakang ini kita sering banget denger kalau aware di industri game ya, banyak studio game besar yang lay off ratusan Iya karyawannya, iya. studio yang tutup dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kesempatan yang menarik bagi game Mm. developer di Indonesia yang memang living cost-nya lebih rendah, ekonominya Mm. lebih stabil. Hopefully kalau kita bisa deliver quality yang sama dengan yang di luar, ya ini problem talenta lagi ya tadi ya. Mm. Mm. Itu kita bisa mengisi kekosongan tadi itu ya dengan mungkin kalau bikin game taruhlah kayak bikin game Stardew Value di luar negeri Mm. butuh Mm. budgetnya 1 juta dolar, tapi bikin Potion Permit itu kan mirip kayak Stardew Value Iya. di Indonesia 200 ribu dolar, dua-duanya sama-sama dapat revenue Mm. misalkan 1 juta dolar gitu ya. Mm. Buat Stardew Value kan nggak balik modal, tapi buat Potion Permit itu udah 5 kali ROI gitu kan. Nah
Ini menurut aku potensi ya, tinggal gimana caranya kita bisa manfaatin momentum ini untuk bisa bersaing dari sisi talenta. Jadi sekarang PR kita nih mempersiapkan talentanya untuk memanfaatkan situasi global seperti ini Mm-mm, dan mm. menyiapkan fundingnya sebagai safety net nih. Kalau itu bisa terchecklist dua-duanya, menurut aku sih Indonesia bisa jadi powerhouse ya buat development game, at least di Southeast Asia lah itu ke Iya, depannya. iya, iya. Eh, apa mungkin untuk proyek selanjutnya dari Asanasia mungkin ada yang baru nggak sih? Kita tuh lagi research banyak sisi ya. Terakhir kali kita Mm. tahun lalu tuh baru ngerilis game apa namanya online multiplayer, temanya agak sedikit Oke. horor, judulnya Project Unsick. Itu buat di Steam, kalau Aduh, mau coba silahkan. Horornya horor-horor casual kok, jadi aduh nggak paling nggak horor, suka game horor mas bukan saya horor takut. bukan horor jump scare, horornya horor casual. Nanti kalau dilihat gambarnya, oh ini kartun-kartun lucu gitu, Oh gitu. kayak Nightmare Before Christmas, tau nggak yang Oh iya 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 tahu ya lebih tahu. kayak gitulah horornya, bukan yang horornya apa mak Saya tuh lampir selalu atau males itu loh mas sama game-game horornya Indonesia Red yang di Out gitu ya, iya Pamali. itu, itu semua kayak nggak kuat mainnya nggak bisa itu aduh nggak sih kalau Sama saya tos dong, kita sama-sama nggak bisa main game horor. mending Space for Unbound aja. Iya, game-game yang santai-santai. Iya, Nah, kita heeh. memang lagi riset untuk game baru sih. Cuma game barunya apa nih kita masih explore, karena kemarin kita riset tadi ya game tentang Blacksmith, kita coba Mm, research dan kita validasi. Ini masih sambil jalan dan kita masih ada mm, dua tiga game lagi yang kita research itu. Memang kalau bisa dibilang salah satu tahapan yang paling krusial dan paling sulit dilakukan tuh di bagian research dan pre-production oh iya gamenya betul itu. sih. Iya Karena sih. belum tentu, kan kita pengen berinovasi ya. Ah Mm, kayaknya mekanik dari game A digabung sama mekanik dari game B bisa jadi seru nih gitu kan. mm, Pasti coba, ternyata kok malah ampas ya gitu ya. Jadi proses tinkering, coba otak-atik mm, ulang mm, segala macam itu kalau nggak hati-hati bisa ngabisin uang cukup banyak sekali mm, hanya mm, untuk mm. coba robak cara apa gameplaynya berkali-kali. Jadi ya Kalau tunggu aja. ya untuk bikin game satu game aja itu tuh butuh waktu berapa sih? Maksudnya dari risetnya atau segala macam? Tergantung skala game ya. Kalau misalkan Mbak coba cari ada studio game judulnya Gambir Studio dari Mm. Indonesia, itu sekarang tuh dia lagi mode, menurut aku mode mode citah kali. Soalnya dia setiap bulan rilis game. Oh, Jadi oh sebulan gitu. sekali rilis game. Kemarin bulan lalu ngerilis game Seblak, terus 2 bulan lalu ngerilis game apa sih, mencari anomali. Ya ini agak horor. Terus dia mau rilis game baru. Jadi setiap sebulan sekali Iya. rilis game baru. Jadi eh, kalau mau tiap bulan rilis game sekali bisa tuh nggak? Ya bisa aja gitu kan. Tapi ada juga game yang emang di developnya 2 tahun, 3 tahun. Jadi Hmm. memang durasinya itu sangat variatinya sangat luas ya, bergantung dari scope Hmm. gamenya kayak apa. Iya. Terus ini kalau Arsanesia ini apa namanya buat gamenya itu untuk platform apa sih? Buat HP lah atau buat PC atau mungkin bisa dijelasin? Awalnya memang kita terjunnya dari mobile ya awalnya. Oh Dan iya. kita strong di Hmm. mobile sampai tahun 2019 2020-an kita fokusnya di Mhm. mobile. Baru di 2020 kita coba explore ke PC. Tapi kalau bisa kita lihat ke depannya, di Arsanesia kita merasa ke depan ini b- batas antar platform akan semakin tidak terasa. Iya iya betul. Mhm. Jadi selama ada layar, orang pasti bisa main game gitu ya. Tidak peduli Mhm. mainnya dari TV, layar komputer, layar Iya iya. handphone, tinggal bagaimana mendesainnya. Karena memang sekarang kita bisa lihat ada beberapa game yang memang bisa dimainkan di semua platform gitu kan. Mhm. Nah, Mhm. kita merasa ke depan trennya orang tidak lagi butuh hardware yang kuat untuk bisa bermain game, hanya Oh butuh iya. internet. Itu istilahnya Iya. Mhm. cloud gaming ya. Iya. Hmm. Oh iya. Untuk apa game-game yang sekarang itu trennya apa sih Mas? Mau bikin apa ya? Untuk developer mungkin developer game itu tuh trennya sekarang apa sih kalau di Indonesia sekarang? Nah, yang aku suka dari game ini ya, em, game ini mirip seperti makanan mungkin ya atau musik gitu Hmm. ya. Mhm. Mhm. Memang ada musik yang pop ya, yang populer, yang semua orang mainin. Itu tinggal lihat aja top 10 Google Play, game-gamenya apa gitu ya. Itu bisa kelihatan tuh musik-musik yang populer. Cuma yang menarik adalah semakin ke sini literasi tentang genre game di Indonesia itu semakin terbuka nih. Mungkin Mhm. karena terpapar lebih banyak YouTuber yang mainin konten-konten game Mhm. lain gitu ya. Mhm.
Jadi sudah banyak game developer sorry, market di Indonesia yang sudah mulai aware, oh ada juga ya game yang hanya ngebaca visual novel gitu ya. Oh ada Iya. juga ya game yang isinya disuruh mikir gitu, game Mm-mm, puzzle gitu mm-mm. kan. Iya. Oh ada juga ya game yang ini ngapain kita kita nggak ada tantangannya cuma ngerakit benda rusak doang kayak assemble Oh with iya, care atau iya, apa gitu ya. iya, aku suka banget yang kayak gitu. Iya kan? Jadi ini genrenya semakin terpapar semakin luas nih dan buat aku itu Mm, membahagiakan sekali gitu karena sebagai game developers kita juga punya spesialisasi masing-masing dan gak selamanya kita mm. maunya ngikutin yang mana market pop berada gitu Iya, kan. iya betul Kadang sih. kita Iya. pengen bikin yang kita hanya pengen bikin game yang cozy yang nggak perlu banyak Iya. actionnya apanya segala macam gitu kan. Ada nggak marketnya di Indonesia? Oh, udah mulai tumbuh. Jadi ya aku Mm-mm, sih berharap ke depan market di Indonesia bisa lebih appreciate berbagai macam genre game seperti musik mungkin ya, yang mm-mm, appreciate mm-mm, jazz makin banyak, yang appreciate blues makin banyak. Nah, game juga sama yang mm-mm. appreciate genre-genre lain makin banyak. Cuma yang populer sekarang masih tentu action itu masih populer di Ah, iya sih, Indonesia, masih. casual itu juga Iya. masih. Cuma Itu ke depan sepanjang sih masa sih hopefully. kayaknya ya Pak. Kayaknya kalau yang action-action gitu. Ya, ya. Tapi ya harapannya yang niche niche ini juga semakin besar sih. Kalau saya sih lebih suka game-game yang perbaiki tadi, yang fixing-fixing atau enggak yang Ah, menata-nata gitu. Kayaknya lebih udah seru. coba main ini belum unpacking. Iya udah, itu udah Nah, udah tamat Pak saya. itu kan orang mikir kayak ngapain kita Iya, disuruh beberes barang, tapi kan iya. ternyata seru kan. Ya, jadi Iya, makanya terus habis itu ya, nyari lagi game yang serupa kayak gitu tuh sejenis kayaknya nggak ada lagi gitu. Ada lagi nggak sih Mas kayak ada gitu? di mobile. Nanti abis dari sini aku Oh, kasih tahu ya apa oh gamenya. iya. Mm-mm. Soalnya tuh emang emang game kayak gitu tuh apa ya nagih gitu loh. Apalagi kalau yang fixing tuh apa Mas yang apa ya yang perbaiki dia kayak pergi ke suatu tempat terus dia memperbaiki alat-alat di sana Assemble gitu. with Care judul gamenya. Oh iya, Assemble with Cat. Iya ya benar-benar Ya, itu juga bagus sih. Soalnya ya. lebih ke kan karena saya anaknya grafis banget. Jadi Hmm. kayak oh kok lucu banget, lucu lucu gitu. Dan itu menyenangkan kan gitu. Iya Jadi menyenangkan. aku sih berharap orang di Indonesia bisa semakin aware kalau genre game itu nggak cuma action doang gitu. Banyak Mm. genre game lain yang juga seru untuk dimainkan. Eh, ada nggak sih kalau di Indonesia tuh ada game yang kayak gitu, kayak apa ya, game yang fixing-fixing kayak gitu loh Mas. Mungkin ada Ya saran sebenarnya kalau game saya. Blacksmith-nya Arsenisia arahnya ke sana. Oh, oh gitu. Nge Oh gitu. ngecraft kan, ngecraft, bikin, menghias senjata-senjatanya, kemudian Oh dikasih iya ke iya iya. orang. Emang udah rilis ya Pengennya ke Mas? sana. Belum, Oh dibikin aja belum. belum, Mbak. Ah, ya ampun, kalau kalau iya sih kayak bakal aku mainin sih. Ya, didoakan saja ya. Ya, cepet dong Mas ya. Soalnya maksudnya nyari-nyari yang game-game fixing kayak gitu tuh ya mulai ada sih, cuma kayak kok kok jarang banget gitu. Kebanyakan ya game-game yang dengan kapasitasnya tinggi, padahal kalau Ya, game-game kayak gitu kan masih ringan-ringan gitu. Yang betul. nggak Dan mainnya tuh mikir bisa gitu. mindless gitu kan, kayak Iya, aduh udah capek nih kerja seharian pengen something yang nggak banyak iya. mikir deh gitu. Ya udahlah unpacking aja lah barang-barang. Tapi ya itu sih kayak kayak kurang panjang deh gamenya gitu. Iya, memang itu sedikit sekali kontennya Iya, kurang panjang. heeh. Apa namanya, aduh aku lupa mau tanya apa lagi. Untuk tim Arsanasia sendiri, ada nggak sih, kepikiran buat bikin game yang puzzle-puzzle gitu, apa mungkin dulu pernah gitu? Kita tuh sebenarnya company yang apa ya istilahnya ya, yang mungkin agnostik terhadap genre ya. Kita Oke. kalau mau bikin game tuh bisa tadi kan awalnya bikin game casual, tiba-tiba bikin game horror multiplayer, terus sekarang bikin game crafting, ke depan Mhm, bikin game apa lagi. Kita senang eksplorasi genre-genre. Jadi sangat mungkin juga untuk bikin genre puzzle juga ya ke depannya gitu. mhm. Ada satu genre yang sebenarnya kita agak agak excited kemarin untuk coba ekspor itu genre simulasi. Gara-gara kita Oh habis coba iya. main ini tahu ini nggak power house power wash apa kalau kalau mau bersihin mobil atau motor ada tongkat Oke. panjang ngeluarin air kenceng Oh sus, oh gitu ada bisa ya buat kayak gitu bersihin ya? mobil kan. Nah Mhm ini ada game mhm. judulnya Power Wash Simulator. Mhm. Kita kerjaannya bersihin rumah pakai air gitu sus, Oh. itu feel-nya satisfying banget kalau lagi gerah cuaca lagi panas main itu dengar suara air sambil bersih-bersihin rumah. Itu calming banget ya, feel mainnya mirip se-cozy
Unpacking dan Assemble with Care. Jadi nanti Mbak boleh Oh, coba oh, juga tuh oh, Power gitu. Simulator. Untuk game yang Arsenesia tuh downloadnya lewat mana nih biasanya? Em, Dulu tuh kita punya banyak game mobile yang bisa di-download Mm, mm. di Google Play. Tapi game mobile tuh butuh constant maintenance, Oh diupdate terus, iya, diupdate terus, iya, iya. diupdate terus itu kan. Mm. Kita lagi nggak ada waktu nih buat ngupdate, jadi game-game kita udah banyak yang di take down sama Google nih, nggak bisa di-download. Tapi kalau di Steam itu tidak perlu tuh constant update. Jadi kalau misalkan teman-teman Mm. nyari di Steam Arsenesia gitu ya, itu masih ada tuh Project Unsik bisa dicobain. Oke, menarik banget sih. Kalau ya memang harapanku sih kalau di Indonesia ada lagi game yang lebih bagus kayak Space for Unbound apa segala Hmm, macem hmm. gitu. Walaupun sebetulnya kalau aku main di grafis Space for Unbound tuh karena kan dia apa sih kayak kotak-kotak gitu apa sih? Pixel art namanya. Iya pixel art kayak gitu kan sebenarnya aku kurang kurang suka ya. Cuma Oh, karena oke. emang story-nya bagus, storyline-nya bagus ya udah itu pakai gitu. Cuma kalau mungkin sekarang ya itu sih kayak game fixing-fixing itu kayaknya lebih lebih menarik sih Udah gitu. coba Coral Island belum? Oh belum belum. Nah, itu grafisnya bagus banget. Coral Island? Coral Oh Island. soal apa tuh? Kayak 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 gimana? Stardew Valley main ya. Oh oh iya. Bercocok tanam. Gitu-gitu. Oh ya Seru. ya Itu suka sih relaxing aku banget gamenya. sukanya. Cobain. Bagus banget. Visualnya Oh bagus. yang game yang dulunya Harvest Moon tuh apa Mas namanya? Aku lupa. Apa sih? Yang sama kayak Harvest Moon tapi sekarang versi barunya. Story of Season. Oh, Story of Season itu aku Hmm. sekarang main itu tuh Ah, suka banget sih karena dia mainnya tuh gamenya nggak pernah apa nggak pernah tamat gitu kayak ya, kayak itu kalau sampai tua suka, kayaknya bakal bakal main itu terus gitu loh. ya aku yakin kalau Mbak suka Stardew Valley, suka Story of Season, Harvest Iya. Moon, pasti akan suka Coral Island. Pasti, aku Oke. jamin. Bagus Oh banget. iya, iya, iya. bakal 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 main sih gitu. Makasih banget ya Mas udah ngobrolin game yang aduh lumayan inspiring, lumayan insightful gitu. Mungkin harapannya untuk game-game di Indonesia ada jalannya untuk ke market internasional gitu. Terus harapannya juga banyak penggemar game-game di Indonesia tuh nggak cuma lihat game yang ada di luar negeri, tapi bisa lihat game-game di Indonesia tuh lebih bagus gitu. Atau apa ya? em, game yang lebih simple mungkin gitu. Makasih udah datang di Rosan walaupun cuma melalui Zoom. Kapan-kapan bisa loh Mas ke sini gitu. Siap, siap, siap. Ntar Diundang sama Mas nyamperin. Jatmiko nih. Ya. Siap. Diajak ke Blitar nih, nanti diajak ke Candi Penataran. Kita bikin ini aja, bikin kegiatan, Mm-mm. membuat game 48 jam dengan topik materi dari Perpus Bung Karno. Waduh, Jadi game siap-siap nih developer soal suruh Bung main ke Karno nih. sana, suruh baca-baca bukunya, kemudian bikin game based on apa yang dia Bisa baca. sih, ya Allah bisa. Bisa. Ayo Mas dianggarkan Mas. Dulu kita pernah Ya bikin itu bisa sih. tuh, Iya. bikin game dari Mm. museum. Jadi emang game developer Iya, kita iya. undang ke museum, suruh Oh, oke. lihat-lihat, kemudian terinspirasi bikin gamenya. Nah ini Aduh, bisa nih di menarik banget nih Kak. perpustakaan. Iya nih soalnya aku penggemar museum banget. Emang makasih banget ya Mas Adam udah aduh ngajak ngobrol soal game, soal developer, soal Agi gitu. Em, untuk apa namanya? Untuk game-game di Indonesia semoga lebih maju lagi. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk penonton Rolasan sudah menonton eh, YouTube kami. Semoga ada lagi em, Rolasan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.